4 PM ya, 4 kali tatap muka. Materinya apa? Materi nutrisi tahsin ya, penguatan makhraj huruf dan sifat huruf nanti situ ya. Setelah 4 PM, setelah start nutrisi nanti kita ada standarisasi doa dan pembagian kelas. Ini pembagian kelasnya insya Allah nanti kita sampaikan secara online di grup WA. Ya, masuk kelas apa ya. Kemudian setelah materi nutrisi 4 kali tatap muka selesai, ya kelas berikutnya yaitu kita mengikuti kelas perdana sesuai dengan kelasnya masing-masing hasil presentasi. Yang pratasi masuk kelas pratasi, yang urban masuk urban, ya yang tahsin masuk tahsin, ya yang percepatan masuk percepatan. Itu nanti TM setelah selesai materi nutrisi 4 kali itu TM ke-5. Ya. Kemudian setelah panjenengan mengikuti kelas bersama, insya Allah nanti diadakan kelas tes kedua. Kapan itu kelas tes kedua? Ini kan kelas tes pertama. Nanti akan ada kelas tes kedua, yaitu setelah panjenengan tuntas jilid 3. Tujuannya apa? Mungkin panjenengan di kelas tes pertama ini, ya, ada yang terjun, ya, akhirnya bacaannya nggak bagus, harusnya tahsin jadi pratasi, harusnya pratasi jadi urban. Nanti insya Allah setelah panjenengan mengenal gurunya, ya, sudah nggak nervous lagi. Nah, di kelas tes lagi ternyata panjenengan bisa masuk yang hari ini urban, bisa pratasinya pratasi ternyata bisa masuk ke tahsin. Tapi bisa juga sebaliknya. Oke, itu jadi kelas tes dan kelas lebih mantap lagi. Kemudian setelah presentasi kedua, kegiatan tahsin berjalan, ya, nanti ada evaluasi silang antar pembina atau tahsin. Tujuannya apa? Supaya panjenengan mengenal pembina yang tahsin satu dengan yang lain. Ya enggak, aku kenalnya sampai saya aja. Ya, sudah kita itu biasa bertatap muka. Nanti ketika apa? Ketika tahsin dan dipuji orang lain sudah tidak nervous lagi seperti biasa. Itu sudah. Oke. Kemudian ada rekomendasi tahsin, ya. Nanti setelah evaluasi, panjenengan jika layak atau tidak mengikuti tahsin, itu nanti ada rekomendasi tahsin yang dilakukan oleh pengurus seperti kecamatan. Ya, setelah rekomendasi tahsin, panjenengan yang lulus rekomendasi, panjenengan bisa mengikuti program TASHI yang mana fungsinya nanti oleh pengurus di daerah. Ya, baik. Kemudian peserta yang lulus tahsin, ya, akan mengikuti program sertifikasi. Ya, dan semua dilaksanakan selama 3 hari. Bagaimana yang tidak lulus? Yang tidak lulus tetap kami bina, tidak kami bina misalkan asal. Ya, tetap ya kami yang tidak lulus tetap kita bina, itu masuk kelas apa nanti akselerasi, kelas percepatan. Ya, nanti yang tidak lulus masuk kelas akselerasi atas percepatan, ya, selama 2 bulan masuk percepatan. Ya, jadi yang tidak lulus tas ini nanti akan dikelompokkan masuk ke dalam kelas percepatan. Insya Allah kalau panjenengan sungguh-sungguh, panjenengan istiqomah, ya, insya Allah semuanya lulus. Semoga Allah berikan kita kelancaran, kemudahan, ya, dan Allah berikan kita semuanya dalam niat kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, berikutnya target pelaksanaan tahsin. Baik, di sini nanti, ya, dari hasil presentasi hari ini, insya Allah ada beberapa kelompok. Yang pertama, ya, ada kelompok urban, kursus baca Quran, yang mana targetnya nanti yaitu 9 bulan atau 72 TM atau 72 tatap muka. Yaitu peserta yang hari ini ketika presentasi itu lulus jilid 1 dan 2 itu masuk kelas urban. Ya, targetnya itu 9 bulan atau 72 tatap muka. Bisa juga lebih cepat, bisa juga lebih kondisional. Ya. Kemudian ada kelas pratahsin. Kelas pratahsin ini targetnya yaitu 6 bulan atau 48 tatap muka. Yaitu peserta yang hari presentasinya lulus jilid 3. Ya. Kemudian ada kelas tahsin, targetnya 4 bulan atau 32 tatap muka, yang mana lulus hari ini yaitu lulus jilid 4 dan 5. Ada juga kelas percepatan, targetnya sama 4 bulan 32 tatap muka, yang presentasi hari ini lulus jilid dan 5. Terus kelas pemantapan yang tadi saya sampaikan, ya, maaf, ya,
kelas pemantapan yaitu bagi yang peserta tidak lulus tes ya, maaf sudah salah ya, yaitu masuk kelas pemantapan yaitu selama 2 bulan atau 16 tatap muka ya. Berikutnya proses pembelajaran ya 1 minggu 2 kali tatap muka ya, dengan durasi waktu mengajar yaitu insya Allah 2 jam atau 120 menit ya. Jadi setiap semua kelas baik purba, pratasin, tahsin, percepatan, pemantapan insya Allah dilaksanakan 1 pekan 2 kali dengan durasi waktu 2 jam. Kemudian ya saya sampaikan pembagian waktu pelaksanaan tahsin ya, 5 menit nanti kita baca doa bersama ya, persiapan doa pembuka, 10 menit standarisasi surat dari An-Nas sampai Al-A'la, 5 menit materi jilid ya atau murid atau buku umi, kemudian 45 menit itu baca simak atau tadarus Quran ya, kemudian 5 menit yaitu TWT yaitu melatih ketelitian menyimak bacaan, 5 menit terakhir yaitu penuntut atau doa pas 60 menit. Kok lama sekali tidak terasa sudah nanti Ustaz ya, 60 menit itu terasa cepat kalau panjenengan sudah belajar ya, apalagi kalau kita belajar itu kita malah tahu bahwa kita selama ini banyak salah. Kalau kita nggak belajar, nggak ada salahnya, ya pasti bagus belajar. Baik, yang pertama saya sampaikan materi kelas pratahsin. Ya. Kelas pratahsin ini ya tatap muka ke-1, ke-2, 3, dan 4 yaitu kelas bersama bagi yang kelas pratahsin atau tahsin ya, ini sama ya. Kelas tahsin, pratahsin percepatan tatap muka pertama yaitu materi nutrisi tahsin yaitu penguatan pengenalan makhrajul huruf dan sifatul huruf. Kemudian tatap muka TM kelima yaitu 1 hari ya, kita itu materi jilid 1. Jadi 1 hari itu kita selesaikan 1 jilid. Jadi kalau panjenengan tidak hadir 1 hari berarti panjenengan sudah ketinggalan 1 jilid. Ya, apa sih jilid 1 ya, tak berubah kok ada tak harus standar. Yang penting di situ adalah kuncinya kita jilid 1 memperbaiki maka di jilid 1. Ya, mohon nanti tidak ada yang isi. Itu yang bisa. Kemudian tatap muka ke-6 ya, jilid 2 diselesaikan selama 2 kali tatap muka. Tatap muka pertama halaman 1 sampai 20, tatap muka berikutnya halaman 21 sampai 40. 1 jilid itu 40 halaman saja. Ya, jadi kalau pelajaran tidak masuk itu sudah ketinggalan setengah halaman ketika jilid 2. Ya, berikutnya tatap muka ke-8 jilid 3 diselesaikan dalam 1 kali tatap muka. Jadi kalau pelajaran TM ke-8 nanti izin, pelajaran sudah ketinggalan materi 1 jilid. Mungkin apa buat? Ya. Jadi kalau pelajaran nggak masuk sudah ketinggalan 1 jilid. Karena jilid 3 diselesaikan dalam 1 hari, yaitu halaman 1 sampai 40. Jadi kemudian nanti ada juga tadarus Quran surat juz 30. Kemudian setelah jilid 3 selesai, apa saya sampaikan tadi yaitu ada presentasi tes kedua. Mungkin pelajaran setelah mengikuti 8 tatap muka ini, baca pelajaran bagus ya, juga tahu ya bisa naik ke jenjang berikutnya. Ya, jangan lupa bisa masing-masing bisa percepatan. Oke, baik. Kemudian tatap muka ke-10 jilid 4 diselesaikan dalam 2 kali tatap muka sama seperti jilid 2 tadi ya. Tatap muka ke-10 jilid halaman 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40. Begitupun juga jilid 5 dan 6 diselesaikan dalam waktu 2 kali tatap muka. Jadi jilid 4, 5, dan 6 kalau panjenengan tidak masuk 1 hari maka panjenengan sudah ketinggalan setengah halaman, apalagi 2 hari, apalagi kalau 1-2 minggu nggak masuk sudah berapa jilid gitu ya. Setelah jilid 6, materi jilid 6 selesai nanti juga ada evaluasi ya sebelum masuk Al-Quran ya. Kemudian setelah evaluasi kita masuk ke materi buku yaitu bacaan musyikirat, bacaan yang indah dalam Al-Quran ya. Buku murid kita selesaikan ya TM 17 halaman 1 sampai 7, kemudian 18 TM 18 ya, TM 19 dan seterusnya sampai TM 22 nanti kita selesai materi 28 dan Al-Quran atau Quran khusus 16 ya. Setelah selesai itu baru kita ada evaluasi lagi untuk
rekomendasi tasbih. Ya. Kemudian selesai evaluasi kemarin, kita lancarkan, kita tampilkan bacaan Al-Quran kita. Jadi latihan bacaan Al-Quran juz 16 sampai juz 21. Baik, kemudian setelah Al-Quran kita lancar, ya, selesai materinya, kita akan mengikuti rekomendasi 1. Ya, rekomendasi yaitu seleksi menuju sebelum program tasbih. Bagi yang lulus rekomendasi maka akan boleh mengikuti program tasbih. Ya. Rekomendasi ke-1, ya. Setelah itu ada rekomendasi kedua, ya, lebih dimantapkan lagi. Ya. Yang hari ini mungkin ada yang rekomendasi 1 belum lulus, tapi ada rekomendasi kedua. Ya, itu tadi kelas tasbih dan kelas pratasi. Ya, percepatan insya Allah sama, ya, dengan tasbih tadi. Ya. Baik, untuk berikutnya, ya, kalau kelas kurban tidak ada targetnya, ya di sini targetnya 72 TM, namun tidak kita beri karena kondisi kamu. Ya, ada juga yang kurban ternyata belum 72 TM, mungkin lebih bagus bacaan. Ya, jadi lebih cepat selesai. Berikutnya, administrasi proses pembelajaran. Ya, baik. Untuk administrasinya, baik kelas kurban, tahsin, pratasin, kelas percepatan, ya, dikenakan infak 80.000. Ya, kemudian untuk keperluan buku, ya, formulir tahsin, ya, buku nutrisi, ya, untuk materi TM 1 sampai 4, ya, ada bukunya itu seharga 50.000. Panjenengan tidak diwajibkan, namun disarankan. Seandainya panjenengan berat membeli buku nutrisi tidak apa-apa, nanti bisa lihat di slide. Ya, kalau panjenengan masih belum ada rezeki, tidak apa-apa, nggak dulu. Tapi saya doakan semuanya diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Kemudian buku formulir tahsin, ya, nanti setiap peserta wajib memiliki buku formulir itu buat absen panjenengan. Itu harganya 15.000. Siapa jenengan hadir, bukunya itu wajib dikumpulkan, ditandatangani. Ya, karena itu nanti kehadiran panjenengan menunjukkan keberhasilan mencapai target yang saya sampaikan tadi. Kok banyak izinnya, ternyata panjenengan di tasnya tidak lulus, di situ sudah terlihat. Nah, izinnya Anda sudah separuh lebih, banyak bolongnya daripada hadirnya. Ya. Kemudian nanti buku ummi, ya, berjenis dari jilid 1 sampai murid, ya, itu juga seharga 15.000. Untuk yang kelas kurban, ya, untuk kelas kurban, ya, ummi dewasa menggunakan buku ummi dewasa. Ummi dewasa itu ringkasan dari jilid 1 sampai 6 itu jadi 1 jilid. Ya, itu dalam satu buku ummi dewasa itu ada 3 jilid. Ya, kita sudah mencakup di 1 dan 6. Ya, nanti untuk yang kurban menggunakan buku ummi dewasa yang harganya 25.000. Okay. Terus kalau di sini juga disediakan Al-Quran ummi, okay, yang harganya 62.000 dan juga Allah bijak yang harganya 20.000. Kemudian ini administrasi menuju sertifikasi perlu saya sampaikan di awal pembuatan. Nah, sampaikan saja gitu, dan punya gambaran ya. Untuk administrasi sertifikasi nanti, ya, biaya tasbih dalam ujiannya nanti ketika panjenengan rekomendasi, ya, itu digunakan biaya 35.000. Kemudian biaya sertifikasinya nanti 390.000 itu untuk kegiatan sertifikasi selama 3 hari. Itu sudah panjenengan mendapatkan modul, konsumsi, ya, sudah lengkap di situ. Ya. Kemudian ya, sudah selesai. Ya. Insya Allah untuk buku, ya, buku semua nanti sudah disediakan oleh pentahsinnya masing-masing. Jadi panjenengan tidak perlu membeli di luar. Ya, kok panjenengan saya sudah punya di rumah, sudah boleh nggak boleh? Pokoknya nggak terlalu lama banget ya, karena kita selalu ada revisi. Ya, sudah berapa kali itu revisi 3 kali gitu ya. Kalau lama banget insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah terlalu lama itu saya sarankan ganti yang baru secara bersama. Dari yang saya sampaikan ini tadi apa ada yang perlu kita lihat? Sangat dipahami ya? Ya, jadi insya Allah kegiatan pratasin tadi, ya, nanti tahsin, pratasin, kurban dilaksanakan 1 minggu
unit. Ya, jadi kalau tidak mengurusi mohon tidak ada yang izin. Kalau izin sudah tahu ya tadi ya, sudah apa tadi limbas yang sudah digunakan materi, ada yang sama-sama jilid, ada yang setengah jilid. Ya, jadi mohon tidak ada, jangan izin kalau tidak benar-benar syarat. Ya, ada lagi, ada yang mau tanyakan? Untuk harinya kapan? Ya, untuk harinya sementara kita sepakati 1 Ahad dulu. Untuk berikutnya silakan nanti disepakati dengan batasnya masing-masing. Kok satu kelompok ini bisanya hari Jumat? Ya, Jumat sama Sabtu sore. Pesertanya bisa, pengajarnya juga bisa. Tapi kalau pesertanya bisa, pengajarnya bisa, ya mohon maaf untuk mengikuti pentasnya. Kalau tidak bisa, pentasnya nggak bisa. Lalu pengajarnya jadi belajarnya sama siapa? Untuk jam, untuk hari disepakati jelas masing-masing. Cuma untuk materi 4 kelas materi bersama, materi musik kita yang menentukan. Ya, materi kelas bersama. Kelas bersama kapan? Sabtu Ahad 4 kali muka mulai bulan depan. Ya, untuk besok ini kan Sabtu depan ya. Sabtu depan sudah Oktober ya, tanggal 1. Itu sudah panjenengan masuk TM1 materi nutrisi bagi yang kelas purba, bagi yang kelas tahsin maupun percepatan. Yang purba kemana? Yang purba ke tatap muka 1 langsung ke kelasnya masing-masing dengan pentahsin. Ya, tidak mengikuti kelas bersama. Jadi yang kelas purba tidak perlu membeli buku nutrisi ataupun buku formulir. Absennya nanti diberikan oleh pentahsin. Sambut? Saya dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Dalam ya, tempatnya kita ada di beberapa titik ya. Tempatnya sekitar wilayah sini aja, wilayah Kelayakan. Ya, ada di masjid, ada aula, ada DPG gitu ya. Nanti bisa diumumkan di grupnya masing-masing ya. Setelah ini panjenengan personal test, hasilnya nanti insya Allah paling lambat hari Kamis kita berikan ya. Hari Kamis itu panjenengan masuk kelas mana, tahsin apa purba, dengan pentahsin siapa, ajak siapa nanti kita berikan di sini. Oke, insya Allah titik kegiatan kita ada di seputar wilayah Kelayakan. Doakan insya Allah nanti kita bisa membuka titik tahsin di wilayah Klojen. Ini yang belum jalan. Oke, sudah banyak permintaan di wilayah Klojen, cuma karena pentahsinnya daerah sini semua, jadi sementara ada di wilayah Kelayakan dulu. Insya Allah nanti mohon doanya panjenengan supaya kita bisa menyebar di wilayah Kecamatan Suku dan Klojen. Sambut, ada lagi? Baik, Ustaz-Ustazah, sebelum kita mulai ditanyakan ya, saya akan membagi ya kelompok penguji untuk kelas pentas hari ini ya. Baik, saya pakai hitungan aja. Hari ini pengujinya ya, pentasnya ada 3 orang. Ada saya, Ustazah Tri, ada Ustazah Zulfa ya. Buat saya minta berhitung dulu ya. 1, 2, 3 nanti ya. Nomor dari Ustazah Tri 1 panjenengan habis 2 pinten habis 2 3 sampai 3 ya, panjenengan 3 ya. Ingat ya, sekali lagi Ustazah jangan lupa saya keras itu 1 gitu ya. Mau Ustazah deh. Enggak ada bilang 4 sama 3. 1, 2, 3. Baik, kelompok 1 ya, nanti sama saya tempatnya di sini. Ya, yang mana kelompok 1 tadi? Kelompok 1 sama saya tempatnya di sini. Kelompok 2 sama Ustazah Tri ya, tempatnya di sana di pojok mana ini ya namanya ini. Di kiri ya, depan ya. Sini. Yang mana kelompok 2? Sama Ustazah Tri ya. Kelompok 3 sama Ustazah Zulfa. Kira di pojok belakang. Yang kelompok 3 yang mana? Oke. Ya, baik. Ingat namanya ya. Kelompok 1,
kelompok 2, kelompok 3. Setelah kelas nanti panjenengan boleh langsung mundur, boleh langsung pulang. Ya, tunggu pengumuman kami dari kami insya Allah hari Kamis, karena beberapa teman kita yang hari ini tidak bisa hadir karena ada yang sakit, ya, ada yang tiba-tiba ada acara keluar kota, ada tugas yang bertugas juga. Ya. Semoga nanti kegiatan yang tes susulan segera selesai supaya kami segera bisa mengurus. Setelah proses hari bisa kami umumkan, cuma karena ada beberapa yang uzur yang bisa hadir, kami kasih batas waktu insya Allah sampai hari Kamis malam sudah kami umumkan di grup. Sampun masuk grup semuanya. Ada yang belum masuk grup? Soalnya jangan belum. Konfirmasi ke depan sudah biar dimasukkan. Takutnya nanti panjenengan kalau nggak masuk grup panjenengan nggak tahu info. Ya monggo yang belum masuk grup Indan Taksim 4 ada. Sampun semuanya. Sampun nggih? Pastikan sampun nggih. Kasihan nanti kalau panjenengan belum masuk grup, nah, apa nggak tahu info, ketinggalan info. Baik, sebelum kalau sudah memang nggak ditanyakan, ya. Oh iya, yang perlu saya sampaikan di administrasinya, ya, untuk infak per bulan 80.000 mohon dibayarkan selama-lamanya tanggal 10, ya. Seperti yang beliau sampaikan tadi, semoga jika pada ada kesulitan, ada tolong disampaikan. Ya, insya Allah di sini kita niatnya juga kita mensyiarkan Al-Quran. Ya, tidak menunjukkan panjenengan. Sebenarnya kami juga mendoakan semoga panjenengan yang mengikuti program tasik ini diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah dan barokah. Ya, dan menjadikannya ilmu yang manfaat. Ya, amin. Oh, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup kegiatan hari ini, kita baca doa senandung Quran. Sama-sama sedaya, monggo. Allah